Kalau Mas Gunawan ingin aku bahagia, Mas, harus mengambil semua kekuasaanmu. Ada yang aneh dengan laporan keuangan yayasan. Jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Apa jadinya jika di balik senyum manis seorang pejabat, tersimpan dua dosa besar, korupsi dan pengkhianatan? Kisah ini tentang Gunawan, seorang anggota DPR yang dihormati, namun tega mengkhianati istri dan negaranya. Ketika kebohongan dan dosanya menumpuk, ia harus membayar harga yang tak pernah ia duga. Saksikan perjalanan sang politisi menuju kehancuran total, di mana takdir menghukumnya dengan cara yang paling kejam. Sebelum kita mulai, absen dulu dari daerah mana kamu menonton ini di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel Ken Arok Productions, serta nyalakan lonceng notifikasi. Semoga yang komen, like, dan subscribe diberikan kesehatan, rejeki melimpah, dan selamat dunia akhirat. Amin. Di balik sorotan kamera dan tepuk tangan meriah, Gunawan Armadi, 40 tahun, seorang anggota DPR yang akrab disapa Gunawan, adalah sosok yang dihormati. Wajahnya tampan, tutur katanya santun, dan ia selalu berbicara tentang integritas dan kesejahteraan rakyat. Di sampingnya, istrinya, Ratih, 35 tahun, seorang wanita cantik yang berdedikasi pada kegiatan sosial, selalu tersenyum bangga. Mereka adalah pasangan sempurna di mata publik. Namun, di balik senyum manis itu, Gunawan menyimpan dua rahasia besar. Pertama, ia adalah seorang koruptor. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, ia gelapkan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Kedua, ia adalah seorang pengkhianat. Ia memiliki hubungan terlarang dengan Sari, 25 tahun, asisten pribadinya yang cantik dan ambisius. Sari adalah sosok yang cerdas dan licik. Ia tahu, Gunawan memiliki segalanya, kekuasaan, uang, dan reputasi. Dan ia ingin semuanya. Ia tidak mencintai Gunawan. Ia hanya mencintai kekuasaan dan uang yang Gunawan miliki. Ia adalah sosok yang sempurna untuk menemaninya dalam permainan kotornya. Malam itu, setelah sebuah acara besar, Gunawan tidak pulang ke rumah. Ia pergi ke sebuah apartemen mewah yang ia beli khusus untuk Sari. Di sana, mereka berdua berbagi cerita, tertawa, dan merayakan kemenangan. Gunawan, yang tadinya seorang politisi yang dihormati, kini hanyalah seorang pria yang terperangkap dalam jaring kebohongan. Ratih, di rumahnya, menunggu Gunawan. Ia tidak curiga sama sekali. Ia percaya pada Gunawan. Ia percaya pada suaminya. Ia tidak tahu bahwa di saat ia menunggu dengan setia, suaminya sedang mengkhianatinya. Ia tidak tahu bahwa janji-janji yang Gunawan ucapkan di depan publik hanyalah sebuah kebohongan. Di sebuah acara gala amal di Hotel Bintang 5, Gunawan tampil sempurna. Ia mengenakan setelan jas mewah, wajahnya berseri-seri saat berbicara di atas panggung tentang integritas dan transparansi. Di bawah panggung, istrinya, Ratih, duduk anggun dengan gaun malam yang sederhana namun elegan. Ia tersenyum bangga melihat suaminya. Namun, di sudut lain ruangan, Sari menatap Gunawan dengan tatapan yang berbeda. Tatapan itu penuh dengan kepemilikan dan ambisi. Ia adalah asisten pribadi Gunawan, tetapi ia tahu ia lebih dari itu. Ia tahu, ia adalah rahasia Gunawan. Ia tahu, ia adalah kekuatannya. Setelah pidato, Gunawan turun dari panggung. Ia segera menghampiri Ratih. "Sayang, bagaimana penampilanku?" tanyanya, sambil mencium kening Ratih. "Sangat sempurna, Mas," jawab Ratih, suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Kamu adalah pria yang hebat." Sari, yang melihat adegan itu, hanya bisa tersenyum sinis. Ia merasa mual. Ia merasa, ia telah diremehkan. "Pak Gunawan," bisik Sari, saat Gunawan berpapasan dengannya. Ada beberapa dokumen yang Bapak butuhkan." "Ya, Sari. Nanti kita bicarakan di apartemen," bisik Gunawan, matanya melirik ke arah Ratih. Ratih, yang melihat mereka berdua, tidak curiga sama sekali. Ia hanya berpikir, Sari adalah asisten yang sangat loyal. Ia tidak tahu bahwa di balik loyalitas itu,
ada sebuah kebohongan yang kejam. Di tengah acara, Ratih, yang adalah ketua sebuah yayasan sosial, dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Ratih, yang adalah sosok yang pemalu, naik ke atas panggung dengan gugup. Ia berbicara tentang yayasannya, tentang anak-anak yang ia rawat, tentang mimpi-mimpi mereka. Kata-kata Ratih menyentuh hati semua orang. Ia mendapatkan tepuk tangan meriah. Wajahnya yang tadinya pemalu, kini berseri-seri. Ia merasa, ia telah membuat Gunawan bangga. Namun, di sisi lain, Sari, yang melihat Ratih mendapatkan penghargaan, merasa cemburu. Ia, yang tadinya hanya seorang asisten, kini merasa diremehkan. Ia menyadari, Ratih, memiliki sesuatu yang ia tidak punya. Hati yang tulus. Dan ia tahu, itu akan menjadi kelemahan Gunawan. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan menghancurkan Ratih dan Gunawan. Di apartemen mewah Sari, suasana terasa remang-remang. Hanya ada cahaya dari lampu hias yang menerangi ruangan. Di sana, Gunawan dan Sari duduk di sofa. Gunawan, yang tadinya seorang politisi yang dihormati, kini hanyalah seorang pria yang terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri. Sari, yang tadinya hanya seorang asisten, kini adalah penguasa. Ratih, dia itu terlalu baik. Mas, bisik Sari, suaranya lembut. Kelembutannya itu bisa menjadi kelemahan Mas. Mas butuh seseorang yang kuat, yang bisa menghadapi dunia politik yang kejam. Gunawan menatap Sari. Maksudmu kau? Tanyanya. Sari tersenyum. Ya, Mas. Aku. Mas butuh seseorang sepertiku. Seseorang yang bisa mengendalikan segalanya. Seseorang yang bisa membuat Mas menjadi yang terkuat. Gunawan, yang tadinya ragu, kini mulai termakan oleh kata-kata Sari. Tapi, bagaimana dengan Ratih? Dia adalah istriku. Sari tertawa sinis. Istri? Istri hanya akan menghalangi, Mas. Dia terlalu suci untuk permainan ini. Yayasan amalnya itu, Mas bisa gunakan untuk mencuci uang. Dia tidak akan pernah tahu. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi Gunawan. Ia tahu, Sari benar. Ratih adalah orang yang tulus. Ratih tidak akan pernah mau melakukan hal kotor seperti itu. Ia menyadari, ia telah mengorbankan Ratih untuk ambisinya. Tapi bagaimana kalau Ratih tahu? Tanya Gunawan, suaranya bergetar. Dia tidak akan tahu, jawab Sari. Dia terlalu bodoh. Dia terlalu percaya padamu. Dia hanya seekor laba-laba yang akan jatuh ke dalam jaring yang kita buat. Gunawan terdiam. Ia menatap Sari, matanya dipenuhi dengan pandangan yang mengerikan. Ia menyadari, Sari bukanlah malaikat. Sari adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat. Ia menyadari, ia kini telah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, di dalam apartemen yang mewah, Ratih, yang sedang menunggu Gunawan, tertidur di sofa. Ia bermimpi tentang Gunawan. Di dalam mimpinya, Gunawan tersenyum padanya, memeluknya erat. Ia tidak tahu bahwa di saat ia bermimpi, suaminya sedang merancang sebuah jebakan untuknya. Jebakan yang akan menghancurkan segalanya. Ratih, yang tidak menyadari niat jahat Gunawan dan Sari, mulai merasa ada yang aneh. Sejak acara gala amal itu, Gunawan menjadi lebih perhatian padanya. Ia seringkali mengajak Ratih untuk makan malam, membelikannya perhiasan mewah, dan berbicara tentang yayasannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Gunawan tidak lagi berbicara tentang anak-anak. Ia hanya berbicara tentang uang. Sayang, kata Gunawan suatu malam, saat mereka sedang makan malam romantis. Aku sangat bangga padamu. Yayasanmu adalah kebanggaan kita. Ratih tersenyum. Terima kasih, Mas, jawabnya. Aku ingin membantumu, lanjut Gunawan. Aku ingin yayasanmu menjadi lebih besar. Aku ingin yayasanmu menjadi yang terbaik. Gunawan menawarkan untuk mengelola keuangan yayasan. Ratih, yang tidak tahu apa-apa tentang uang, dengan senang hati menerimanya. Ia percaya pada Gunawan. Ia percaya pada suaminya. Namun, di balik semua itu, ada sebuah kebohongan. Gunawan,
Dengan bantuan Sari, mulai menggunakan yayasan itu sebagai kedok untuk mencuci uang hasil korupsinya. Mereka menggunakan nama Ratih, menggunakan reputasi Ratih, untuk melakukan kejahatan. Ratih, yang tadinya hanya seorang wanita yang tulus, kini menjadi seorang kaki tangan tanpa sadar. Ia menandatangani dokumen-dokumen yang Gunawan berikan, tanpa membacanya. Ia percaya pada Gunawan. Ia tidak tahu bahwa di balik tanda tangannya, ada uang rakyat yang dicuri. Sari, yang melihat Ratih semakin terperangkap dalam jaring mereka, merasa senang. Ia melihat Ratih, yang tadinya begitu suci, kini telah ternoda. Ia melihat Ratih, yang tadinya begitu kuat, kini telah menjadi boneka. Kau lihat, Mas, bisik Sari, saat ia sedang bersama Gunawan di apartemennya. Dia sangat mudah dikendalikan. Dia sangat mudah ditipu. Gunawan tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Sari, matanya memancarkan pandangan yang mengerikan. Ia menyadari, ia tidak hanya mengorbankan Ratih. Ia juga mengorbankan dirinya sendiri. Ia tahu, ia kini telah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya. Ratih, yang tadinya hanya seorang wanita tulus, kini menjadi seorang kaki tangan tanpa sadar. Ia menandatangani dokumen-dokumen yang Gunawan berikan, tanpa membacanya. Ia percaya pada Gunawan. Ia tidak tahu bahwa di balik tanda tangannya, ada uang rakyat yang dicuri. Suatu sore, saat Ratih sedang berada di yayasan, seorang anak kecil, Miko, 8 tahun, menghampirinya. "Ibu Ratih," bisik Miko, suaranya pelan. "Kenapa? Kenapa makanan kita sekarang tidak enak? Dan kenapa buku-buku kita hilang?" Ratih terkejut. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia menatap Miko, matanya dipenuhi dengan kepolosan. Ia tahu, Miko tidak bohong. Ratih segera memeriksa laporan keuangan yayasan. Ia terkejut. Jumlah uang yang masuk sangat besar. Namun, jumlah uang yang keluar sangat kecil. Ia menyadari, ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, saat Gunawan pulang, Ratih menemuinya. "Mas," panggilnya, suaranya serak. Aku ingin bertanya." Gunawan tersenyum. "Ada apa, sayang?" tanyanya. "Uang yayasan," kata Ratih. "Uangnya tidak digunakan untuk anak-anak. Uangnya hilang." Wajah Gunawan, yang tadinya tersenyum, kini membeku. "Uang hilang? Apa maksudmu?" Ratih menceritakan semuanya, dari awal. Ia menceritakan tentang Miko, ia menceritakan tentang buku-buku yang hilang. Gunawan, yang tadinya tenang, kini marah. "Ratih," teriaknya. "Kau pikir aku korupsi? Kau pikir aku akan mencuri uang anak-anak panti asuhan?" Ratih terkejut. Tidak, Mas," teriaknya. Aku tidak berpikir begitu. Aku hanya ingin tahu." "Kau hanya ingin tahu?" Gunawan tertawa sinis. "Kau tahu, Ratih, dunia ini kejam. Uang yayasan itu, aku gunakan untuk berinvestasi. Uang itu akan kembali, dan jumlahnya akan lebih besar. Kau harus percaya padaku." Ratih terdiam. Ia menatap Gunawan. Ia tidak tahu, ia harus percaya pada siapa. Ia percaya pada anak-anak panti asuhan. Tapi, ia juga percaya pada suaminya. Malam itu, di dalam apartemen yang mewah, Ratih tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi dengan keraguan. Keraguan yang akan menjadi awal dari kehancuran. Kesetiaan di bawah jembatan. Keraguan di hati Ratih membuat Sari, yang diam-diam mengawasi mereka, merasa terancam. Ia tahu, jika Ratih mulai curiga, seluruh rencana mereka akan hancur. Malam itu, di apartemen Sari, suasana terasa tegang. Dia mulai curiga. "Mas," bisik Sari, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Dia bertanya tentang uang yayasan. Dia tidak bisa dipercaya. Gunawan, yang tadinya tenang, kini marah. Curiga? Ratih tidak akan curiga. Dia terlalu mencintaiku. Sari tertawa sinis. Cinta? Cinta tidak bisa membeli kebebasan, Mas.
Cinta tidak bisa membeli kekuasaan. Ratih itu, dia adalah kelemahanmu. Dia akan menghancurkanmu. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk tepat di jantung Gunawan. Ia tahu, Sari benar. Ia menyadari, Ratih, istrinya, kini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Gunawan, suaranya bergetar. Sari tersenyum. Ada satu cara, Mas, bisiknya. Kita harus membuatnya terlihat seperti dia yang korupsi. Kita akan menggunakan namanya. Kita akan menggunakan reputasinya. Dan ketika semuanya terungkap, dia yang akan hancur. Bukan kita. Gunawan terkejut. Maksudmu, kau ingin menjebak Ratih? Sari mengangguk. Ya, Mas. Kita harus melakukannya. Ini adalah satu-satunya cara. Jika kita tidak melakukannya, dia yang akan menghancurkan kita. Gunawan terdiam. Ia menatap Sari, matanya dipenuhi dengan pandangan yang mengerikan. Ia menyadari, Sari bukanlah malaikat. Sari adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat. Ia menyadari, ia kini telah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya. Tapi dia istriku, bisik Gunawan. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Sari tertawa. Tidak bersalah? Dia adalah bom waktu, Mas. Dia adalah jembatan yang akan menghubungkan kita ke penjara. Kita harus memutusnya. Gunawan, yang tadinya ragu, kini mengangguk. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Ia harus melakukannya. Ia harus mengorbankan Ratih. Ia harus mengorbankan cintanya. Ia tahu, ia kini telah masuk ke dalam sebuah jurang yang dalam. Dan ia tahu, ia tidak bisa kembali. Setelah Gunawan menyetujui rencana Sari, permainan kotor mereka dimulai. Gunawan, yang tadinya hanya seorang koruptor, kini menjadi seorang aktor. Ia mulai menunjukkan perhatian lebih pada Ratih. Ia seringkali datang ke Yayasan Amal Ratih, berfoto bersama anak-anak, dan memberikan sumbangan besar. Di mata publik, ia adalah seorang politisi yang dermawan, seorang suami yang penuh kasih. Namun, di balik semua itu, Sari, sang penguasa, mengatur segalanya. Ia memalsukan laporan keuangan yayasan, membuat dokumen-dokumen fiktif, dan mengarahkan uang hasil korupsi Gunawan masuk ke rekening yayasan. Ratih, yang tidak tahu apa-apa, merasa sangat bahagia. Ia percaya, yayasannya kini telah menjadi lebih besar. Mas, lihat, seru Ratih suatu sore, sambil menunjukkan laporan keuangan yayasan. Donasi kita sangat besar. Terima kasih, Mas. Kamu adalah pria yang hebat. Gunawan tersenyum. Namun, senyum itu tidak sampai ke matanya. Ia hanya bisa mengangguk. Ia tahu, uang yang Ratih lihat itu, bukanlah uang dari donasi. Uang itu adalah uang rakyat. Di tengah kebahagiaan Ratih, Sari datang. Ia tidak datang sebagai asisten. Ia datang sebagai seorang teman. Ia memeluk Ratih, dan tersenyum. Gea, kamu sangat beruntung punya Mas Gunawan. Bisiknya, tidak semua pria bisa seperti dia. Ratih tersenyum. Ia tidak tahu bahwa di saat ia memeluk Sari, Sari sedang tersenyum sinis. Sari merasa senang. Ia melihat Ratih, yang tadinya begitu suci, kini telah ternoda. Ia melihat Ratih, yang tadinya begitu kuat, kini telah menjadi boneka. Namun, di tengah semua itu, ada sebuah bayangan yang mulai muncul. Seorang wartawan investigasi, yang bernama Bimo, mulai mencurigai Gunawan. Bimo, yang dikenal berani dan jujur, melihat ada yang tidak beres dengan laporan keuangan Gunawan. Ia menemukan bahwa Yayasan Amal Ratih, yang tadinya hanya sebuah yayasan kecil, kini memiliki aset yang sangat besar. Ia mulai menyelidiki. Ia tahu, di balik semua ini, ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Bimo, sang jurnalis investigasi, tidak mudah menyerah. Ia tahu, Gunawan adalah politisi yang licik, dan ia pasti menyembunyikan sesuatu. Dengan timnya, ia mulai menggali lebih dalam. Ia melacak rekening Gunawan, ia melacak aset-asetnya, ia melacak setiap jejak yang Gunawan tinggalkan.
Bapak Bimo, kata salah satu timnya, suaranya terkejut. Kami menemukan sesuatu. Sebuah transaksi aneh. Uang dari rekening pribadi Gunawan, masuk rekening Yayasan Ratih. Bimo terkejut. Yayasan Ratih? Yayasan sosial itu? Tanyanya. Ya, Bapak, jawab timnya. Dan jumlahnya sangat besar. Tapi, uang itu tidak masuk ke dalam laporan keuangan yayasan. Uang itu hilang. Jantung Bimo serasa berhenti berdetak. Ia menyadari, Ratih, istri Gunawan, tidak terlibat. Ia menyadari, Ratih adalah korban. Mereka menggunakan Ratih. Bisik Bimo, suaranya serak. Mereka menggunakan kebaikan hatinya untuk melakukan kejahatan. Bimo, yang tadinya hanya ingin mengungkap kejahatan Gunawan, kini punya tujuan yang lain. Ia harus melindungi Ratih. Ia harus menunjukkan kepada semua orang bahwa Ratih tidak bersalah. Namun, di tengah semua itu, Bimo mendapatkan sebuah pesan singkat dari sumber yang tidak dikenal. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto itu adalah foto Gunawan dan Sari sedang berduaan di sebuah apartemen mewah. Foto itu adalah bukti dari perselingkuhan mereka. Bimo terkejut. Ia tidak menyangka Gunawan juga seorang pengkhianat. Malam itu, di dalam apartemennya, Bimo menatap foto itu. Ia menatap Gunawan, yang ia anggap sebagai politisi yang hebat. Ia menatap Sari, yang ia anggap sebagai asisten yang baik. Ia menyadari, ia telah salah. Ia menyadari, ia telah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya. Gunawan, bisik Bimo, suaranya dingin. Kau adalah seorang koruptor. Dan kau adalah seorang pengkhianat. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu dengan kebenaran. Bimo pun memulai rencananya. Ia akan mengungkap semuanya. Ia akan mengungkap korupsi Gunawan. Ia akan mengungkap perselingkuhan Gunawan. Ia akan mengungkap kebenaran. Bimo, yang tadinya hanya seorang jurnalis, kini menjadi seorang pahlawan. Ia tidak ingin uang. Ia tidak ingin kekuasaan. Ia hanya ingin kebenaran. Malam itu, di dalam apartemennya yang sederhana, Bimo mengedit video. Ia menggabungkan foto Gunawan dan Sari, laporan keuangan yayasan, dan beberapa video yang ia ambil diam-diam. Video itu adalah sebuah bom waktu. Aku akan menghancurkanmu, Gunawan, bisik Bimo, suaranya dingin. Aku akan menghancurkanmu dengan kebenaran. Keesokan harinya, video itu diunggah ke internet. Video itu, yang tadinya hanya sebuah video, kini menjadi sebuah bom yang meledak. Video itu menyebar dengan cepat, bagai api yang membakar padang rumput kering. Warga, yang tadinya mengagumi Gunawan, kini marah. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Politisi yang mereka pilih, yang mereka percayai, ternyata adalah seorang pengkhianat. Gunawan, yang sedang berada di kantornya, terkejut. Ponselnya berdering tak henti. Telepon dari wartawan, telepon dari rekan kerjanya, telepon dari istrinya. Ia tidak berani mengangkatnya. Ia hanya menatap layar komputernya. Layar itu menampilkan video dirinya dan Sari. Tidak mungkin, bisik Gunawan. Ini bohong. Ini editan. Sari, yang berada di kantornya, melihat berita itu. Wajahnya yang tadinya tenang, kini berubah pucat pasi. Ia tidak menyangka Bimo akan melakukan itu. Ia tidak menyangka Bimo akan menemukan rahasia mereka. Gunawan, bisik Sari. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menyangkal semuanya. Menyangkal? Gunawan tertawa sinis. Kau pikir kita bisa menyangkalnya? Video itu nyata. Foto itu nyata. Di rumahnya, Ratih melihat video itu. Ia terkejut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Suaminya berselingkuh. Suaminya telah mengkhianatinya. Ratih, yang tadinya hanya seorang wanita tulus, kini dipenuhi dengan amarah. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Gunawan. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, kita harus bicara.
Gunawan membaca pesan itu. Ia tahu, ia kini telah masuk ke dalam sebuah perangkap. Perangkap yang tidak ia ciptakan. Perangkap yang akan menghancurkan segalanya. Bagian 10, rencana untuk menghancurkan. Telepon dari Ratih, yang hanya berisi satu kalimat, membuat Gunawan membeku. Ia tahu, kebohongannya telah terungkap. Ia tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Di sisi lain, Sari, yang tadinya panik, kini tersenyum sinis. Kau lihat, Gunawan, bisiknya. Kau lihat? Ratih, dia adalah kelemahanmu. Dia akan menghancurkanmu. Gunawan menatap Sari. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Kita tidak punya pilihan. Jawab Sari, suaranya dingin. Kita harus menghancurkannya, sebelum dia menghancurkan kita. Rencana busuk itu pun disusun. Sari, dengan otaknya yang licik, merancang sebuah skenario. Mereka akan membuat Ratih terlihat seperti dalang dari semua kejahatan. Mereka akan menggunakan semua dokumen yang Ratih tanda tangani untuk menjebaknya. Mereka akan menggunakan reputasi Ratih sebagai ketua yayasan sosial untuk menguatkan tuduhan mereka. Dia akan hancur. Bisik Sari, matanya memancarkan ambisi. Dan kau akan mendapatkan kebebasanmu. Gunawan terdiam. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan. Ia tahu, ia telah mengorbankan Ratih. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia takut. Ia takut kehilangan kekuasaannya. Ia takut kehilangan uangnya. Tapi bagaimana dengan Ratih? Bisik Gunawan, suaranya serak. Dia adalah istriku. Sari tertawa sinis. Istri? Istri yang telah menghancurkan hidupmu, Mas. Dia harus membayar. Dan kita yang akan mendapatkan segalanya. Gunawan mengangguk. Ia tahu, ia kini telah masuk ke dalam sebuah jurang yang dalam. Dan ia tahu, ia tidak bisa kembali. Malam itu, di rumahnya, Ratih menunggu Gunawan. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk di sofa, memegang foto Gunawan. Ia teringat pada janji-janji Gunawan, ia teringat pada senyum Gunawan. Ia tidak tahu, bahwa di saat ia menunggu dengan setia, suaminya sedang merancang sebuah jebakan untuknya. Jebakan yang akan menghancurkan segalanya. Setelah menerima pesan singkat dari Ratih, Gunawan tahu, ia tidak bisa lari. Ia tahu, ia harus menghadapinya. Ia pergi ke rumahnya, ke rumah yang kini terasa dingin dan kosong. Ratih sudah menunggunya. Ia duduk di sofa, memegang sebuah map di tangannya. Ratih, panggil Gunawan, suaranya pelan. Aku bisa jelaskan. Ratih tidak menjawab. Ia hanya menatap Gunawan. Matanya yang tadinya penuh dengan cinta, kini dipenuhi dengan amarah yang membara. Ia mengambil map itu, dan meletakkannya di meja. Aku sudah tahu semuanya. Gunawan, bisik Ratih. Aku tahu kau berselingkuh. Aku tahu kau menggunakan yayasanku untuk korupsi. Gunawan terkejut. Bagaimana kau tahu? Tanyanya. Anak-anak yang memberitahuku. Jawab Ratih. Mereka bilang, uangnya tidak digunakan untuk mereka. Aku tidak percaya pada mereka. Aku lebih percaya padamu. Tapi, aku salah. Air mata Ratih menetes. Kau tahu, Gunawan, bisiknya. Aku tidak peduli dengan uang. Aku tidak peduli dengan kekuasaan. Aku hanya peduli denganmu. Aku hanya ingin kau setia. Gunawan terdiam. Ia menunduk. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Lanjut Ratih, suaranya serak. Aku hanya ingin kau tahu. Bahwa kau adalah pria yang hebat. Kau adalah pria yang tulus. Kau adalah pria yang aku cintai. Gunawan terkejut. Ia mengangkat kepalanya. Ratih. Panggilnya. Aku akan menceraikanmu, Gunawan, kata Ratih. Aku tidak akan mengambil apapun. Aku akan mengambil hanya diriku. Gunawan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Ratih. Ia menyadari,
Ratih bukanlah wanita yang naif. Ratih adalah wanita yang kuat. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dan ia tahu, ia kini telah kehilangan segalanya. Ratih berdiri. Ia mengambil tasnya. Ia berjalan keluar dari rumahnya. Ia berjalan ke arah mobilnya. Ia mengendarai mobilnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan Gunawan, meninggalkan semua kenangan. Gunawan, yang duduk di sofa, hanya bisa menangis. Ia tahu, ia tidak bisa kembali. Setelah Ratih pergi, Gunawan duduk sendirian di ruang tamu. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap foto Ratih, foto yang ia anggap sebagai istri yang sempurna. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Itu adalah telepon dari ketua partainya. Gunawan mengangkatnya, suaranya serak. "Halo, Bapak," sapanya. "Gunawan, apa yang terjadi?" Suara dingin di ujung telepon itu menggelegar. Video itu nyata." Gunawan tidak bisa berbohong. "Ya, Bapak," jawabnya. "Kau tahu konsekuensinya?" Suara itu semakin meninggi. "Kau tahu, kau telah menghancurkan nama baik partai kita? Kau telah menghancurkan kariermu sendiri." Gunawan menunduk. Saya minta maaf, Bapak." "Maaf? Maaf tidak akan bisa mengembalikan nama baik kami," teriak suara itu. "Mulai hari ini, kau dipecat dari partai. Kau sudah selesai, Gunawan." Setelah mengucapkan kalimat itu, telepon ditutup. Gunawan terdiam. Ia memegang ponselnya, tubuhnya gemetar. Ia tidak hanya kehilangan Ratih, tetapi juga kehilangan karirnya. Ia kini hanyalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Di saat ia sedang tenggelam dalam kehancuran, pintu apartemennya terbuka. "Mas Sari." Ia tidak datang untuk menghiburnya. Ia datang dengan sebuah map di tangannya. "Gunawan," sapa Sari, suaranya dingin. "Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu kau dipecat dari partai." Gunawan menatap Sari. "Apa yang kau mau?" tanyanya. "Aku punya rencana," jawab Sari. "Aku bisa membantumu. Aku bisa membantumu kembali. Tapi, ada syaratnya." "Syarat apapun, Sari," jawab Gunawan. "Aku akan melakukannya." Sari tersenyum sinis. "Aku ingin kau menandatangani semua dokumen ini. Semua asetmu, semua uangmu, kau harus berikan kepadaku. Setelah itu, aku akan menjebloskanmu ke penjara. Dan aku akan menjadi CEO yang baru." Gunawan terkejut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ia menyadari, Sari bukanlah malaikat. Sari adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat. Ia menyadari, ia kini telah masuk ke dalam sebuah jurang yang dalam. Dan ia tahu, ia tidak bisa kembali. Setelah Sari pergi, meninggalkan Gunawan dengan dokumen-dokumen pengkhianatan di tangannya, Gunawan terdiam. Ia memegang dokumen itu, tubuhnya gemetar. Ia tahu, Sari tidak main-main. Ia tahu, ia kini telah masuk ke dalam sebuah jurang yang dalam. Di tengah kehancuran itu, Gunawan teringat pada Ratih. Ratih, yang pergi dengan hanya membawa dirinya. Ratih, yang tidak mengambil apapun dari harta mereka. Ratih, yang meninggalkannya sendirian. Air mata Gunawan menetes. Ia tidak menangis karena ia kehilangan kekuasaannya. Ia menangis karena ia kehilangan Ratih. Ia menyadari, Ratih adalah satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Dan ia telah menghancurkannya. Malam itu, di dalam apartemennya, Gunawan tidak bisa tidur. Ia memikirkan Sari. Ia memikirkan rencana Sari. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia harus berjuang. Ia harus melindungi Ratih. Ia harus melindungi dirinya sendiri. Gunawan, yang tadinya adalah seorang politisi yang dihormati, kini menjadi seorang pria yang terpojok. Ia menghubungi seorang kenalannya. Seorang detektif swasta. Ia tidak menceritakan semuanya. Ia hanya meminta detektif itu untuk mengawasi Sari. "Aku butuh tahu apa yang dia lakukan," bisik Gunawan, suaranya serak. "Aku butuh tahu siapa saja yang dia temui.
Aku butuh tahu apa saja yang dia rencanakan. Di sisi lain, Sari, yang merasa menang, tidak menyadari bahwa ia telah membuat sebuah celah. Celah itu adalah Bimo, sang jurnalis. Bimo, yang tadinya hanya ingin mengungkap kejahatan Gunawan, kini punya tujuan yang lain. Ia harus melindungi Ratih, yang ia yakini adalah seorang korban. Ia terus menyelidiki yayasan amal Ratih, dan ia menemukan sesuatu. Ia menemukan sebuah transaksi aneh. Transaksi yang menghubungkan Gunawan, Sari, dan seorang pejabat tinggi. Bimo tahu, ia telah menemukan sebuah rahasia besar. Rahasia yang tidak hanya akan menghancurkan Gunawan dan Sari, tetapi juga akan mengguncang dunia politik. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Dan ia tahu, ia kini telah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya. Ratih, yang kini hidup sendiri, tidak lagi mempedulikan Gunawan. Ia fokus pada yayasan amalnya. Namun, ia mulai merasa ada yang aneh. Sejak ia meninggalkan Gunawan, yayasannya tidak mendapatkan donasi. Anak-anak panti asuhan mulai kekurangan makanan, dan buku-buku mereka mulai rusak. Di tengah kebingungan itu, Ratih menerima sebuah surat dari pengadilan. Surat itu berisi sebuah gugatan. Gugatan itu berasal dari yayasannya. Yayasan itu menuntut Ratih atas penggelapan dana. Ratih terkejut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dibacanya. Ia tidak pernah menggelapkan dana. Ia tidak pernah mencuri uang. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Itu dari Gunawan. Ratih, tulis Gunawan. Aku minta maaf. Aku salah. Ratih tidak membalas. Ia tahu, Gunawan tidak main-main. Ia tahu, Gunawan telah menjebaknya. Di saat yang sama, Bimo, sang jurnalis, kembali. Ia tidak datang untuk menemui Ratih. Ia datang untuk menemui temannya, seorang hacker yang ia kenal. Bimo menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang Gunawan, tentang Sari, tentang Yayasan Ratih, dan tentang penggelapan dana. Aku butuh bantuanmu, kata Bimo, suaranya dipenuhi dengan amarah. Aku butuh kau membantuku. Aku harus mendapatkan bukti. Bukti yang akan menghancurkan mereka. Temannya, seorang hacker jenius, mengangguk. Aku akan membantumu, Bimo, jawabnya. Aku akan mencari tahu semuanya. Mereka berdua mulai bekerja. Bimo, dengan bantuan temannya, mulai melacak setiap jejak yang Gunawan dan Sari tinggalkan. Ia melacak rekening-rekening mereka, ia melacak aset-aset mereka, ia melacak setiap transaksi yang mereka lakukan. Ia tahu, ia kini telah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya. Gunawan, bisik Bimo, suaranya dingin. Kau adalah seorang koruptor. Kau adalah seorang pengkhianat. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu dengan kebenaran. Di saat yang sama, Ratih, yang kini berada di pengadilan, merasa sendirian. Ia tidak punya siapa-siapa. Ia tahu, ia kini telah terperangkap. Ratih, yang kini berada di pengadilan, merasa sendirian. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu, ia harus berjuang. Tiba-tiba, seorang pria menghampirinya. Itu adalah Bimo, sang jurnalis. Mbak Ratih, sapa Bimo, suaranya tenang. Maafkan saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya telah membuat kesalahan. Ratih menatap Bimo. Ia tidak memandangnya dengan amarah. Ia memandangnya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Bimo, bisiknya. Aku tahu kau tidak bermaksud jahat. Aku tahu kau hanya ingin kebenaran. Bimo mengangguk. Ya, Mbak Ratih, jawabnya. Dan saya sudah menemukannya. Bimo menunjukkan sebuah foto. Foto itu adalah foto Gunawan dan Sari, sedang berduaan di sebuah apartemen. Foto itu adalah foto yang sama yang Bimo unggah ke internet. Foto ini, kata Bimo, suaranya serak. Ini adalah bukti. Bukti bahwa suami Anda berselingkuh. Ratih terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa.
Ia hanya bisa menatap foto itu. Tapi, saya punya sesuatu yang lain, lanjut Bimo. Sesuatu yang lebih besar dari itu. Bimo menunjukkan sebuah video. Video itu adalah video Gunawan dan Sari sedang berbicara di sebuah apartemen mewah. Video itu adalah sebuah rekaman. Kau lihat, Mbak Ratih, bisik Bimo. Mereka menggunakan Anda. Mereka menggunakan yayasan Anda. Mereka menggelapkan uang rakyat. Dan mereka mencoba untuk menjebak Anda. Mereka akan menghancurkan Anda. Air mata Ratih menetes. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena ia telah menemukan kebenaran. Ia menangis karena ia tahu, ia kini tidak sendirian. Malam itu, di pengadilan, Bimo mengunggah video itu ke internet. Video itu, yang tadinya hanya sebuah video, kini menjadi sebuah bom yang meledak. Video itu menyebar dengan cepat, bagai api yang membakar padang rumput kering. Warga, yang tadinya mengagumi Gunawan, kini marah. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Politisi yang mereka pilih, yang mereka percayai, ternyata adalah seorang koruptor. Video Bimo yang mengungkap korupsi Gunawan menyebar dengan cepat di media sosial. Publik, yang tadinya hanya fokus pada perselingkuhan, kini marah besar. Mereka merasa dikhianati. Mereka menuntut Gunawan untuk dihukum seberat-beratnya. Di tengah badai itu, Sari, yang tadinya merasa menang, kini panik. Ia tidak menyangka Bimo akan sejauh itu. Ia tidak menyangka Bimo akan menemukan rahasia mereka. Sari tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan Ratih menang. Ia tidak akan membiarkan Bimo menang. Gunawan, bisik Sari, suaranya dipenuhi amarah. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menghancurkan Bimo. Kita harus membungkamnya. Gunawan, yang tadinya terdiam, kini mengangguk. Ia tahu, ia tidak bisa mundur. Mereka berdua, dengan bantuan pengacara, mulai merancang sebuah serangan balik. Mereka menyangkal semuanya. Mereka menyangkal perselingkuhan. Mereka menyangkal korupsi. Mereka menyalahkan Bimo. Mereka bilang, Bimo adalah seorang jurnalis yang dibayar oleh lawan politik Gunawan. Mereka bilang, video itu adalah editan. Namun, di tengah itu, Bimo, yang sudah menduga akan hal ini, tidak tinggal diam. Ia, dengan bantuan temannya, seorang hacker, kembali merilis video. Kali ini, video itu adalah video Gunawan dan Sari sedang berbicara tentang rencana mereka untuk menjebak Ratih. Video itu adalah sebuah bom waktu. Video itu menyebar dengan cepat, bagai api yang membakar padang rumput kering. Publik, yang tadinya ragu, kini percaya. Mereka melihat betapa kejamnya Gunawan dan Sari. Mereka melihat betapa bodohnya mereka. Pagi itu, di kantor polisi, Gunawan dan Sari duduk di kursi. Di depan mereka, duduk Kompol Heru, yang tadinya telah memperingatkan Gunawan. Kompol Heru tidak marah. Ia hanya menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Gunawan, kata Kompol Heru, suaranya tenang. Kau adalah seorang perwira. Kau seharusnya tahu. Kebenaran akan selalu menang. Setelah mengucapkan kalimat itu, Kompol Heru berdiri dan pergi. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tahu, keadilan telah datang. Dan ia tahu, Gunawan dan Sari akan mendapatkan azab mereka. Setelah Bimo mengunggah video kedua, dunia Gunawan dan Sari benar-benar hancur. Bukan hanya publik yang marah, tetapi juga para pejabat. Mereka, yang tadinya adalah sekutu Gunawan, kini berbalik melawannya. Mereka tidak ingin nama baik mereka tercoreng. Pagi itu, di kantor polisi, Gunawan dan Sari duduk di sebuah sel. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Mereka mengenakan pakaian tahanan. Wajah mereka, yang tadinya penuh dengan ambisi, kini dipenuhi dengan keputusasaan. Gunawan, bisik Sari, suaranya serak. Kita sudah selesai. Kita akan masuk penjara. Gunawan tidak menjawab. Ia hanya terus menunduk. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu, Sari benar.
Tiba-tiba, pintu sel terbuka. Masuk Kompol Heru. Ia tidak datang untuk menginterogasi mereka. Ia datang untuk berbicara. Gunawan, kata Kompol Heru, suaranya tenang. Kau adalah seorang perwira. Kau seharusnya tahu. Kebenaran akan selalu menang. Gunawan tidak menjawab. Aku sudah bicara dengan Bimo, lanjut Kompol Heru. Dia menemukan semuanya. Dia menemukan semua aset yang kau sembunyikan. Dia menemukan semua uang yang kau gelapkan. Dan dia menemukan semua bukti yang kau gunakan untuk menjebak Ratih. Jantung Gunawan serasa berhenti berdetak. Ia menatap Kompol Heru. Ratih tidak bersalah. Gunawan, bisik Kompol Heru. Dia hanya korbanmu. Dia hanya korban dari ambisimu. Air mata Gunawan menetes. Ia tidak menangis karena ia akan masuk penjara. Ia menangis karena ia telah menghancurkan Ratih. Ia telah menghancurkan seorang wanita yang tulus mencintainya. Setelah Kompol Heru pergi, Sari menatap Gunawan. Aku tidak akan menyerah. Gunawan, bisiknya. Aku akan mencari cara. Kita akan kembali. Gunawan menggelengkan kepalanya. Tidak, Sari, jawabnya. Kita sudah selesai. Kita sudah kalah. Dan kita pantas mendapatkan ini. Malam itu, di dalam sel, Gunawan tidak lagi memikirkan uang. Ia tidak lagi memikirkan kekuasaan. Ia hanya memikirkan Ratih. Ratih, wanita yang tulus mencintainya. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali padanya. Keesokan harinya, berita tentang korupsi dan perselingkuhan Gunawan dan Sari tersebar luas di seluruh media. Publik, yang tadinya marah, kini merasa jijik. Mereka menuntut Gunawan untuk diadili. Mereka menuntut Sari untuk dihukum. Pagi itu, di kantor polisi, Gunawan dan Sari duduk di sebuah sel. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Mereka mengenakan pakaian tahanan. Wajah mereka, yang tadinya penuh dengan ambisi, kini dipenuhi dengan keputusasaan. Sari, bisik Gunawan, suaranya serak. Kita sudah selesai. Kita akan masuk penjara. Sari tidak menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Di saat yang sama, Ratih, yang tadinya hanya seorang wanita yang tulus, kini menjadi seorang pahlawan. Ia telah membuktikan dirinya. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Di ruangannya, Bimo, sang jurnalis, tersenyum. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tahu, kebenaran telah datang. Bapak Bimo, kata salah satu timnya. Kami mendapatkan laporan dari Kompol Heru. Gunawan dan Sari sudah ditahan. Bimo mengangguk. Itu bagus, katanya. Tapi, ini belum selesai. Kita harus menemukan uangnya. Uang yang mereka gelapkan. Uang yang seharusnya menjadi hak anak-anak yatim piatu. Di sisi lain, di sebuah ruangan yang mewah, Kompol Heru dan seorang pejabat tinggi duduk berhadapan. Pejabat itu, yang tadinya adalah sekutu Gunawan, kini berbalik melawannya. Heru, katanya. Aku akan membantumu. Aku akan memberikanmu semua informasi yang kau butuhkan. Tapi, kau harus berjanji padaku. Kau harus menghancurkan Gunawan dan Sari. Kompol Heru tersenyum. Saya tidak butuh janji, Bapak, jawabnya. Saya hanya butuh kebenaran. Dan saya akan menemukannya. Malam itu, di dalam sel, Gunawan, yang tadinya adalah seorang politisi yang dihormati, kini hanyalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ia memejamkan matanya, dan ia teringat pada Ratih. Ratih, wanita yang tulus mencintainya. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali padanya. Di dalam sel, Gunawan dan Sari duduk terdiam. Hari-hari mereka kini dihabiskan di dalam penjara, menunggu hukuman. Gunawan, yang tadinya adalah seorang politisi yang dihormati, kini hanyalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Sari, yang tadinya penuh dengan ambisi,
kini dipenuhi dengan keputusasaan. Gunawan, bisik Sari, suaranya serak. Kita sudah selesai. Kita akan masuk penjara. Gunawan tidak menjawab. Ia hanya terus menunduk. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu, Sari benar. Tiba-tiba, pintu sel terbuka. Masuk Ratih. Ia tidak datang sendirian. Ia datang dengan Bimo, sang jurnalis. Gunawan dan Sari terkejut. Ratih. Bisik Gunawan, suaranya bergetar. Kau datang. Ratih tidak memandang Gunawan dengan amarah. Ia memandangnya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Ya, Gunawan, jawabnya. Aku datang. Bimo, yang berdiri di samping Ratih, memegang sebuah map. Map itu berisi bukti-bukti yang ia kumpulkan. Bukti-bukti yang akan menjebloskan Gunawan dan Sari ke penjara. Kau yang melakukannya? Bisik Gunawan, suaranya serak. Ya, jawab Ratih. Aku yang melakukannya. Aku melakukannya untuk keadilan. Aku melakukannya untuk anak-anak panti asuhan. Air mata Gunawan menetes. Ia tidak menangis karena ia akan masuk penjara. Ia menangis karena ia telah menghancurkan Ratih. Ia telah menghancurkan seorang wanita yang tulus mencintainya. Ratih, bisik Gunawan, suaranya serak. Aku minta maaf. Aku salah. Ratih menggelengkan kepalanya. Aku sudah memaafkanmu, Gunawan, katanya. Aku memaafkanmu, bukan untukmu. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri. Gunawan terdiam. Ia menatap Ratih. Ia menyadari, Ratih bukanlah wanita yang naif. Ratih adalah wanita yang kuat. Ia menyadari, ia kini telah bangkit. Setelah Ratih dan Bimo pergi, Sari menatap Gunawan. Aku tidak akan menyerah. Gunawan, bisiknya. Aku akan mencari cara. Kita akan kembali. Gunawan menggelengkan kepalanya. Tidak, Sari, jawabnya. Kita sudah selesai. Kita sudah kalah. Dan kita pantas mendapatkan ini. Malam itu, di dalam sel, Gunawan tidak lagi memikirkan uang. Ia tidak lagi memikirkan kekuasaan. Ia hanya memikirkan Ratih. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali padanya. Gunawan dan Sari menjalani hukuman mereka. Gunawan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas kasus korupsi dan pencucian uang. Sari, yang juga terlibat, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Mereka, yang tadinya penuh dengan ambisi, kini harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Di dalam penjara, Gunawan menjalani hari-harinya dalam penyesalan. Ia tidak lagi memikirkan uang. Ia tidak lagi memikirkan kekuasaan. Ia hanya memikirkan Ratih. Ratih, wanita yang tulus mencintainya. Ia menyadari, ia telah menghancurkan seorang wanita yang begitu baik. Ia menyadari, azab yang paling kejam bukanlah hukuman penjara. Azab yang paling kejam adalah penyesalan yang mendalam. Sari, di sisi lain, menjalani hukuman dengan penuh amarah. Ia menyalahkan Gunawan. Ia menyalahkan Ratih. Ia menyalahkan Bimo. Ia tidak pernah merasa bersalah. Ia tidak pernah menyesal. Ia hanya merasa ia kalah. Di luar penjara, Bimo, sang jurnalis, kini dihormati. Ia tidak hanya berhasil mengungkap kejahatan Gunawan, tetapi juga berhasil membersihkan nama Ratih. Ia menjadi seorang pahlawan. Ia menggunakan uang yang ia dapatkan dari hadiah investigasi untuk membantu anak-anak di Yayasan Amal Ratih. Ratih, yang tadinya adalah seorang korban, kini telah bangkit. Ia tidak lagi peduli dengan Gunawan. Ia tidak lagi peduli dengan Sari. Ia fokus pada yayasan amalnya. Dengan bantuan Bimo, yayasan itu menjadi lebih besar, lebih maju, dan lebih sejahtera. Ratih tidak lagi mencari kebahagiaan. Ia menemukan kebahagiaan itu dari senyum anak-anak yang ia rawat. Kisah Gunawan, Ratih, dan Sari adalah kisah tentang azab. Azab yang tidak datang dari dewa-dewa, melainkan dari perbuatan mereka sendiri. Azab yang tidak datang dalam bentuk bencana,
melainkan dalam bentuk penyesalan dan kehancuran. Kisah yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah uang, melainkan hati yang tulus. Gunawan, di dalam sel, memejamkan matanya. Ia teringat pada Ratih. Ratih yang tersenyum. Ratih yang tulus mencintainya. Dan ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali padanya. Kisah Gunawan, Ratih, dan Sari adalah kisah tentang azab. Azab yang tidak datang dalam bentuk bencana, melainkan dalam bentuk kehancuran hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah sebuah harga diri, dan pengkhianatan adalah sebuah dosa yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Menurutmu, apakah azab yang diterima Gunawan dan Sari sudah setimpal dengan perbuatan mereka? Apakah kamu percaya kebaikan Ratih pada akhirnya yang menjadi pemenang sejati? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Ceritakan juga, apa pelajaran terpenting yang kamu ambil dari kisah ini?